merupakan salah satu bentuk kekuasaan negara. Apa itu kekuasaan negara? Apa saja macam-macam kekuasaan negara? Bagaimana konsep kekuasaan negara di Indonesia? Untuk memahaminya, yuk kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar, jumpa lagi bersama saya Lydia Nuralisa. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pembagian kekuasaan negara. Nah, mempelajari video ini kalian diharapkan dapat: pertama, mendeskripsikan pembagian kekuasaan negara. Kedua, membedakan pemisahan kekuasaan negara dengan pembagian kekuasaan negara. Ketiga, mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan pembagian kekuasaan negara. Yang keempat, menganalisis konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Salah satu contoh sederhana kita bisa melihat pada gambar. Pada gambar terlihat beberapa warga melaksanakan tugas, yaitu ronda. Bagaimana ketua RT memiliki kekuasaan atas wilayahnya dalam melaksanakan siskambling, yaitu dengan membagi tugas jadwal secara bergantian. Kekuasaan dalam negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pertama, kekuasaan legislatif, kedua, kekuasaan eksekutif, ketiga, kekuasaan yudikatif. Untuk pengertiannya, kekuasaan legislatif sebagai pembuat aturan, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana aturan, kekuasaan yudikatif sebagai pengawas aturan. Dalam teori pemisahan kekuasaan sangat berbeda sekali dengan teori pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan trias politika, yang mana tidak ada saling keterhubungan antara ketiga lembaga tadi. Teori yang menganut ini adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan teori pembagian kekuasaan negara, yang mana ketiga lembaga tadi saling berhubungan satu sama lainnya, dan negara Indonesia menganut teori pembagian kekuasaan. Kalau kita mengkaji pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa lembaga-lembaga negara di Indonesia secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, lembaga legislatif, yaitu MPR, terdiri dari DPR dan DPD. Kedua, lembaga eksekutif, yaitu terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran menterinya. Yang ketiga, lembaga yudikatif, terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan ada satu lagi lembaga sebagai pemeriksa keuangan, yaitu BPK. Bukti negara Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan adalah: yang pertama, dalam hal pembentukan undang-undang atau anggaran pendapatan belanja negara yang disingkat dengan APBN, bahwa DPR sebagai lembaga legislatif memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan Presiden sebagai lembaga eksekutif juga berhak mengajukan rancangan undang-undang, yang mana kedua lembaga tadi membahas bersama agar mendapat persetujuan bersama. Bukti kedua, dalam hal pemberian grasi, yaitu keringanan atau pembebasan hukuman kepada terdakwa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, bahwa Presiden memberi grasi harus memperhatikan pertimbangan dari MA. Demikian pula dengan bukti ketiga, yaitu dalam hal pemberian amnesti atau pengampunan terhadap seseorang dalam persidangan, bahwa Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Bukti yang keempat, ketika BPK telah melakukan pekerjaannya, yaitu memeriksa tentang penggunaan keuangan dan kinerja lembaga negara, maka ia melaporkan hasil pekerjaannya kepada DPR. Masih banyak lagi bukti yang lainnya yang dapat kalian lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Baru saja kita telah mempelajari konsep pembagian kekuasaan. Pada intinya, kekuasaan dalam negara terbagi atas lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Ketiga lembaga tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam bentuk kerjasama, dan negara kita mengadaptasi konsep pembagian kekuasaan negara. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terus belajar yang giat dan semangat ya. Tetap akses portal Kawan Belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.